Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Buku Punya Cerita. Sebelum kita menuju konten saya yang pertama di channel ini, saya ingin kenalan dahulu. Nama saya Didaitea, Instagram saya juga Didaitea. Saya tinggal dan bekerja di Doha, Qatar sejak tahun 2008. Saya sangat suka membaca buku, sangat suka menulis, suka fotografi, suka desain grafis, suka berbagi dan bercerita juga di Instagram. Tapi sekarang saya ingin memulai sesuatu yang baru. Saya ingin memulai channel YouTube. Yang ingin saya bedakan dari channel YouTube atau book reviewer lain, kali ini saya hanya ingin membuat channel tentang insight dari sebuah buku, atau hanya sebagian isi buku, atau resensi juga bisa. Tapi di episode pertama ini saya ingin membahas insight yang sangat menarik dari buku Psychology of Money. Buku ini sempat viral tahun 2020 atau 2019 ya. Saya baru baca sedikit dan juga baru beli beberapa minggu yang lalu. Ada cerita yang sangat menarik yang ditulis oleh Morgan Housel ini. Tapi sebelumnya saya ingin ngasih tahu dulu kalau konsep buku ini sangat unik, semacam cerita pendek, cerita-cerita seperti kehidupan sehari-hari, tapi benar-benar bisa mengubah mindset kita tentang finansial gitu. Di salah satu babnya yang akan kita bahas sekarang, bab 2, keberuntungan dan resiko. Tak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya. Teman-teman pasti tahu kan Bill Gates itu siapalah. Dia sempat beberapa tahun bertengger di atas puncak orang terkaya di dunia dengan kekayaan ratusan miliar sebelum disusul oleh Jeff Bezos dan terakhir Elon Musk. Tapi ada hal yang baru saya tahu ketika membaca buku ini. Dan pada tahun 1968 di seluruh dunia itu kira-kira ada 303 juta orang yang umurnya masuk masa sekolah SMA, itu menurut PBB. Dan 18 juta diantara mereka hidup di Amerika Serikat. 270 ribu dari mereka ini, anak SMA ini, hidup di negara bagian Washington. Dan 100 ribu orang lagi dari yang 270 ribu tadi hidup di daerah Seattle. Dari 100 ribu ini hanya ada 300 orang saja anak usia SMA yang bersekolah di Lakeside School, namanya sekolah Bill Gates. Satu di antara 303 juta itu, satu anak SMA itu yang sangat beruntung adalah Bill Gates. Bill Gates juga tidak malu mengakuinya. Jika tidak ada Lakeside, tidak bakal ada Microsoft. Dan Bill Gates bersama Paul Allen ini sangat terobsesi dengan komputer sekolah. Sampai mereka itu, Bill dan Paul, di buku ini tersebutkan bahwa Bill dan Paul dapat mengotak-atik komputer di Lakeside itu dengan santai, membiarkan kreativitas mereka menggila sampai jam sekolah, sampai larut malam pada akhir pekan gitu. Without no time mereka segera jadi ahli komputer gitu. Tapi ada salah satu orang dari lingkarannya Bill Gates yang mungkin kita baru dengar ya, namanya Ken Evans. Bill Gates dan Paul Allen itu menjadi terkenal berkat Microsoft. Tapi di Lakeside ini ternyata ada anggota ketiga dari geng bertiga ini, sesama penyuka komputer. Bahkan Bill Gates pun bilang si anak ini tuh lebih pintar dari Bill Gates dan Paul Allen. Di sini disebutkan Evan sama ahlinya menggunakan komputer dengan Gates dan Allen. Tapi tidak seperti Paul dan Paul, Ken seperti punya otak bisnis dan ambisi tanpa batas. Ken kemana-mana selalu bawa tas besar seperti pengacara. Kalau kita bilang zaman sekarang mungkin visioner. Kami dulu selalu merancang apa yang akan kami lakukan 5 atau 6 tahun ke depan. Kita akan jadi CEO atau kita akan jadi pengusaha sukses gitu. Kami bakal terus bekerja sama. Pada waktu itu ya, dia bilang, kata Bill Gates, saya yakin kami bakal kuliah bareng. Tapi itu nggak terjadi. Qadarullah, Ken meninggal dalam kecelakaan ketika naik gunung. Jadi kalau di buku ini kan ada dibikin 2 angle ya, keberuntungan dan resiko.
pada saat itu Bill Gates sangat beruntung, 1 dibanding mungkin 303 juta dengan berada di Lakeside dan diberi keberuntungan sampai jadi ahli komputer. Tapi si Ken Evans ini mengalami resiko juga 1 dibanding 1 juta, dengan statistik bahwa pada tahun itu tiap tahun ada sekitar 3 lusin kematian orang yang naik gunung di Amerika Serikat. Peluang tewas di gunung ketika masih SMA itu kira-kira 1 banding 1 juta juga. Dan di sini dibahas keberuntungan dan resiko sama-sama merupakan realitas, bahwa tiap hasil dalam hidup dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain upaya individual. Ini kan dari angle mereka lah ya gitu. Tapi dari perspektif orang Islam, ini adalah konsep yang nggak jauh-jauh dari konsep takdir gitu. Orang yang sudah takdirnya kaya, bagaimanapun dia malas, bagaimanapun dia tidak seolah-olah tidak berjalan ke arah tujuannya, kalau Allah sudah takdirin kaya ya ketemu aja jalannya gitu, kayak si Bill Gates itu. Kalau dalam dunia modern sekarang mungkin sebenarnya privilege ya gitu. Jadi udah mau beruntung, dapat privilege dan ketemu jalannya, insya Allah kaya gitu. Tapi ada juga orang-orang yang semacam Ken Evans ini, padahal kan secara logika, secara perhitungan zaman dulu, si Bill Gates aja udah akan bilang gitu, mungkin founder Microsoft itu sekarang bukan Bill Gates dan Paul Allen lagi gitu, ada orang ketiga Ken Evans. Apa yang hikmahnya sebagai orang Muslim? Ya ini qadarullah gitu. Sengotot apapun kita mengejar cita-cita, sehebat apapun usaha kita, sekeras apapun tekad kita, kalau kita memang tidak ada takdirnya, tidak ada jalannya ke situ, ya nggak akan berhasil gitu, nggak akan mencapai. Terus gimana dong kalau kita nggak punya takdir kayak, terus kita berusaha kayak, ya itulah the art of tawakal gitu. Kalau kata Agim tuh, maksimalkan ikhtiar lalu bertawakal. Kalaupun toh kita tidak ketemu kan, tetap Allah juga selalu menghargai proses gitu. Kan tugas kita bukan tugas untuk berhasil gitu. Ada, ya itu dari angle Islam lihat konsep takdir gitu. Di teman-teman yang sekarang ada kesulitan, ada masalah, ada tantangan hidup, ya kita pikir positif aja dulu gitu. Mungkin ini emang walaupun kita sekarang sedang susah, mungkin ada jalan kita tiba-tiba bisa jadi sukses, tiba-tiba Allah ngasih jalan untuk keluar dari masalah tanpa harus berusaha keras gitu. Walaupun tetap kita harus yang seperti saya sebutkan tadi, berusaha keras gitu, harus ikhtiar maksimal gitu. Oke. Hanya itu barangkali insight pertama dari buku Psychology of Money. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.